Sudah bukan rahasia lagi jika tim nasional Italia tak pernah kekurangan sumber daya jempolan di bawah mister gawang. Dalam buku sejarah sepak bola dunia, ada begitu banyak pemain hebat dengan posisi kiper yang berasal dari Italia. Misalnya saja Gianpiero Combi, Enrico Albertosi, Dino Zoff, Walter Zenga, Gianluca Pagliuca, Gianluigi Buffon, sampai kini muncul nama Gianluigi Donnarumma. Khusus di era 90-an sampai 2000-an, selain nama Pagliuca dan Buffon, juga ada beberapa kiper lain yang kemampuannya sangat mumpuni. Di antaranya adalah Christian Abbiati, Marco Amelia, hingga Angelo Peruzzi. Namun, ada satu kiper yang muncul pada saat itu, dan nasibnya bersama Italia terhitung lebih mujur dari ketiga nama tadi. Meski pada era tersebut adalah fase di mana Pagliuca dan Buffon mendominasi pos utama di bawah mister Gli Azzurri, namun kiper yang satu ini punya momen untuk membuktikan kelasnya bahwa dia tak kalah hebat dari Pagliuca dan Buffon, terutama saat tampil gemilang di Piala Eropa 2000. Dan dia adalah Francisco Toldo. Pria kelahiran Padova, Italia ini memulai karir sepak bolanya saat masih belia usai bergabung dengan tim junior Montebelluna di tahun 1985. Performanya yang cukup apik di sana lantas memikat pemandu bakat tim raksasa Serie A yakni AC Milan yang kemudian merekrutnya 2 tahun berselang. Scout Milan ketika itu menyadari bahwa Toldo adalah sosok kiper muda yang begitu potensial. Postur tubuh menjulang yang dibarengi refleks, handling, dan keberanian melakoni duel, baik di udara ataupun situasi one-on-one dengan pemain lawan, merupakan nilai plus yang dimiliki Toldo. Lalu, di Akademi I Rossoneri, kemampuan Toldo dibina sedemikian rupa agar semakin mumpuni. Akan tetapi, dengan adanya keberadaan Sebastiano Rossi sebagai penjaga gawang nomor 1 I Rossoneri ketika itu, membuat Toldo tak kunjung mendapat kesempatan mencicipi debut di tim senior. Akhirnya, selama 3 musim pria berpostur 196 cm ini dipinjamkan ke beberapa klub yang berlainan, mulai dari Hellas Verona, Trento, sampai Ravenna. Dari 3 klub itu, hanya di Trento dan Ravenna yang saat itu bermain di divisi 3 Liga Italia, Toldo berhasil menampilkan kemampuannya, yang akhirnya memberikannya total 69 pertandingan di tim utama, dan mampu meningkatkan permainannya secara signifikan. Menghadapi persaingan yang ketat setelah kembali ke Milan, Toldo terpaksa pindah pada musim panas 1993. Beruntung Fiorentina yang saat itu baru terdegradasi ke Serie B, berhasil mengamankan talenta ciamik Toldo jelang bergulirnya musim kompetisi 1993-94. Pelatih baru La Viola kala itu, Claudio Ranieri, meyakini bahwa keberadaan Gian Matteo Maregini sebagai kiper utama tim tidaklah cukup, sehingga perekrutan Toldo adalah sebuah keharusan. Hebatnya, pada musim perdananya berkostum ungu, Toldo langsung menjelma jadi andalan baru. Posisinya sebagai pengawal jala Fiorentina begitu krusial dan sulit digeser. Bersama penggawa lain seperti Gabriel Batistuta, Stefan Effenberg, Giuseppe Iacchini, dan Stefano Pioli, Toldo sukses mengantar Fiorentina kembali promosi ke Serie A dengan finish sebagai kampiun Serie B musim 1993-94. Pada musim-musim selanjutnya, posisi Toldo sebagai kiper inti Fiorentina semakin paten. Dirinya ikut membantu La Viola meraih 2 Piala Italia musim 1995-96 dan 2000-2001, plus sebiji Piala Super Italia pada 1996. Secara keseluruhan, Toldo berlaga di 336 partai bersama La Viola pada seluruh kompetisi dalam kurun waktu 8 musim. Milan tak pernah mempercayaiku, bahkan sekadar memberi kesempatan bermain pun tidak. Hal itu juga yang membuatku tak berpikir 2 kali saat menerima tawaran dari Fiorentina.
Bersama La Viola, aku benar-benar mendapatkan kesempatan itu, katanya. Namun selama berkustom ungu khas Fiorentina itu, gelar Serie A terbukti sulit diraihnya. Meski sempat membawa La Viola memimpin klasemen dalam sebagian besar musim 1998-99, menduduki puncak klasemen dalam 18 dari 34 pertandingan. Tetapi penurunan performa di akhir musim membuat mereka akhirnya finish di posisi ketiga. Bagi Toldo, kegagalan meraih gelar Serie A adalah salah satu dari beberapa kegagalan nyaris yang dialami oleh kiper berbakat ini sepanjang tahun-tahun awal dan puncak karirnya. Persaingan untuk memperebutkan trofi di Italia saat itu memang sangat ketat. Fiorentina tidak hanya harus bersaing dengan 3 tim besar sepak bola Italia seperti Juventus, Inter Milan, dan AC Milan, namun mereka juga harus bersaing dengan rival sekota mereka seperti Lazio dan AS Roma, serta Parma, yang juga memiliki skuad yang mengesankan saat itu. Meski begitu, dengan performa apik Toldo di kompetisi domestik bersama Fiorentina, membuatnya tak luput dari perhatian pelatih tim nasional Italia, Arrigo Sacchi. Ia memberi Toldo kesempatan debut untuk Gli Azzurri dalam pertandingan imbang 1-1 melawan Kroasia di kualifikasi Euro 96 saat ia berusia 23 tahun. Sebelum kemunculan Buffon di tim nasional Italia, Toldo menjadi pemain cadangan untuk Angelo Peruzzi di Euro 96 dan cadangan Gianluca Pagliuca di Piala Dunia 98. Dalam 2 kompetisi besar itu, Toldo tak sekalipun dimainkan hingga akhirnya kemunculan kiper legendaris bernama Gianluigi Buffon yang tak tergantikan di skuad utama Gli Azzurri. Bahkan sebelum dimulainya Euro 2000, Toldo diprediksi hanya akan menjadi kiper cadangan di skuad Italia untuk ketiga kalinya berturut-turut untuk turnamen besar tersebut. Sementara Gianluigi Buffon dan Angelo Peruzzi sama-sama diunggulkan untuk memperebutkan posisi kiper utama di bawah pelatih Azzurri Dino Zoff. Namun keadaan memberikan keberuntungan bagi Toldo setelah mendengar kabar sebelum dimulainya Euro 2000 bahwa Buffon yang saat itu berusia 22 tahun terpilih sebagai kiper nomor 1. Sedangkan Peruzzi yang saat itu berusia 30 tahun memutuskan untuk mundur dari tim nasional karena ia menolak menjadi kiper cadangan. Alhasil Toldo pun menjadi pilihan kedua. Nasib kemudian memang berpihak kepada Toldo dalam pertandingan persahabatan praturnamen yang berakhir dengan kekalahan 1-0 melawan Norwegia. Buffon harus diganti karena mengalami cedera patah jari tangan yang membuatnya absen dari Euro Belgia Belanda tersebut. Sebuah keputusan yang tepat pun diambil oleh Dino Zoff, di mana ia memilih mencadangkan Christian Abbiati dan Francesco Antonioli dan memberikan kesempatan kepada Toldo untuk menunjukkan kemampuannya. Sebuah kepercayaan yang dibayar dengan apik oleh Toldo. Penjaga gawang kelahiran Padova ini tampil gemilang sepanjang turnamen. Ia berhasil membuktikan kelasnya kalau dia juga layak membela timnas Italia pada ajang internasional. Hingga babak final, Toldo hanya kebobolan 2 gol. Hanya Henrik Larsson dan Okan Buruk yang bisa mencetak gol ke gawangnya. Pada perempat final melawan Rumania, ia juga tidak kebobolan. Total, Toldo mencatatkan 3 nirbobol sepanjang turnamen. Salah satu penampilan terbaik Toldo terjadi pada laga semifinal melawan salah satu tuan rumah, yakni Belanda. Dari 29 penampilan Toldo untuk Italia, kemenangan semifinal atas Belanda ini tercatat sebagai hari terbaiknya mengenakan seragam Azzurri. Baru 34 menit pertandingan berjalan, bek sayap Italia Gianluca Zambrotta menerima kartu kuning kedua dan Italia bermain dengan 10 pemain. Hanya 5 menit kemudian, Belanda mendapatkan penalti yang dieksekusi oleh Kapten Frank de Boer. Namun Toldo melakukan penyelamatan gemilang dengan melompat ke kiri untuk menggagalkannya.
Setelah mendominasi pertandingan menyusul pengusiran Zambrotta, pada menit ke-62 Belanda mendapatkan penalti kedua. Patrick Kluivert maju sebagai penendang. Namun secara luar biasa, tendangannya membentur tiang gawang. Pertandingan berakhir 0-0 setelah perpanjangan waktu dan dilanjutkan ke adu penalti. Italia menang 3-1 dalam adu penalti untuk mencapai final melawan Prancis. Toldo terbukti menjadi sosok yang menentukan, seperti di waktu normal, menyelamatkan tendangan dari De Boer dan Paul Bosvelt untuk memastikan tempat Azzurri di final. Toldo, il prend exactement le même élan un peu bizarre, et de nouveau il rate. Et l'arrêt de Toldo, c'est terminé, c'est l'Italie. Di babak final, Toldo dan lini pertahanannya menampilkan permainan bertahan yang luar biasa untuk menahan Les Bleus, dan pada menit ke-55 mereka mendapatkan hasilnya. Setelah Marco Del Vecchio berhasil menceploskan bola ke gawang Prancis. Tidak lama setelah gol Del Vecchio, Toldo dua kali menyelamatkan gawangnya dari tendangan Sylvain Wiltord dan Thierry Henry di tiang dekatnya. Tepat sebelum berakhirnya waktu normal, Toldo dengan gemilang menggagalkan peluang pemain pengganti David Trezeguet. Sayang keberuntungan tak berpihak ke Italia. Kemenangan yang hanya tinggal beberapa detik lagi buyar. Pertahanan Italia dan Toldo yang sebelumnya tampil tanpa celah melakukan kesalahan fatal. Pada menit terakhir waktu tambahan, Trezeguet memenangkan perebutan bola. Saat bola jatuh, seharusnya itu menjadi sapuan mudah bagi Cannavaro. Sundulan buruk Cannavaro dimanfaatkan oleh Sylvain Wiltord yang melepaskan tembakan keras ke gawang. Toldo sempat melompat, tetapi tidak cukup kuat untuk menepis bola, sehingga bola pun meluncur deras masuk ke gawangnya. Setelah gol itu pertahanan Italia seakan goyah, tak lama kemudian gawang Italia kembali kebobolan. Setelah Robert Pires dengan mudah melewati barisan pemain Italia, lalu mengirimkan umpan silang yang disambut oleh tendangan voli keras dari Trezeguet. Gol itu pun menghadiahkan gelar juara kepada Prancis. Bagi Toldo dan Italia, kekalahan ini adalah kasus klasik, begitu dekat, namun begitu jauh. Kita merasa iba pada Toldo. Tidak seperti Cannavaro, Nesta, dan Del Piero yang kemudian bermain di turnamen internasional lainnya dan memenangkan Piala Dunia pada tahun 2006. Toldo harus memberi jalan kepada Buffon ketika ia kembali dari cedera. Ini akan menjadi satu-satunya turnamen internasionalnya sebagai starter reguler. Meski begitu, sekembalinya dari Euro tersebut, Toldo menjadi salah satu pemain yang sangat berpengaruh dalam raihan positif Fiorentina dalam meraih Coppa Italia musim 2000-2001. Namun sayang, gelar ini menjadi gelar terakhir yang diberikan oleh Toldo untuk Fiorentina. Karena di akhir musim, ia harus pergi dari klub yang menyelamatkan karirnya. Manajemen Fiorentina kala itu terpaksa melegonya dengan harga tinggi pada musim panas 2001. Hal ini terjadi akibat kondisi finansial tim di ambang kebangkrutan. Awalnya Toldo dilepas dengan harga sekitar 55 juta lira ke Parma buat menggantikan Buffon yang dibeli Juventus. Namun ia menolak hal tersebut dan memilih bergabung ke Internazionale Milano lewat besaran mahar yang sama. Fiorentina, klub yang membesarkan namanya tersebut, resmi bangkrut pada musim panas 2002. Tetapi karir Toldo semakin bersinar bersama Inter di musim 2002-2003. Ia sukses membawa Inter hingga ke semifinal Liga Champions di musim tersebut dan mampu membantu mengalahkan Valencia yang saat itu diperkuat oleh skuad terbaiknya pada perempat final. Toldo menjadi kiper utama Inter hingga musim panas 2005. Ia berhasil membantu Nerazzurri meraih gelar Coppa Italia musim 2004-2005 dan Supercoppa Italiana pada tahun 2005. Sayang, hal serupa terjadi seperti kondisinya di timnas Italia setelah kedatangan Julio Cesar memaksa Toldo hanya menjadi kiper pelapis. Ia pun dikaitkan kembali ke Fiorentina
yang saat itu sudah kembali berkompetisi di Serie A dan sudah mendapatkan pemilik baru yang mampu membayar hutang klub. Namun pihak Inter meyakinkan Toldo untuk tetap berada di Giuseppe Meazza, dan ia pun menyetujui kontrak baru hingga Juni 2009 yang ditandatangani pada musim panas 2006. Meski ia tahu bahwa tak lagi tampil reguler setelah Julio Cesar, berhasil menggesernya pada musim 2006-2007. Toldo menikmati masanya sebagai kiper pelapis di Inter hingga tahun 2010. Salah satu kiper terbaik Italia ini memutuskan untuk gantung sepatu dari dunia sepak bola pada Juni 2010 di Inter Milan. Pada usianya yang ke-38 tahun, tepat setelah Inter merengkuh treble winners. Kurang lebih 9 musim membela Panji Inter, Toldo memainkan 241 pertandingan di seluruh kompetisi, serta menyumbangkan beberapa titel prestisius seperti 5 Scudetto, 3 Piala Italia, dan Piala Super Italia, plus sebiji gelar Liga Champions serta Piala Dunia antar klub, meski beberapa titel itu diperolehnya dengan status deputi Julio Cesar. Meskipun tidak setara dengan Gianluigi Buffon, Francesco Toldo tetaplah salah satu kiper yang dapat diandalkan di klubnya. Toldo juga tampil mengesankan ketika diberi kesempatan langka bersama tim nasional Italia. Banyak pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional lebih banyak daripada Toldo. Namun kemungkinan banyak yang tidak mengalami nasib buruk harus menggantikan pemain yang bisa dibilang terhebat di posisinya dan generasinya, yaitu Buffon. Seandainya Toldo memiliki kewarganegaraan lain pada saat itu, ia mungkin bisa mencapai antara 75 hingga 100 penampilan internasional. Bahkan ketika Buffon absen karena cedera di Euro 2000, kualitas kiper Italia hampir tidak menurun ketika Toldo berada di bawah mistar gawang. Hal itu membuktikan kemampuannya sebagai pengganti yang dapat diandalkan bagi Buffon yang brilian.